kan aku dolan karo Jenar Foto nang ndi kuwi, Mas? pertama kali ya. Selama pandemi mlebu mall pertama kali aku. Dari sekian tahun. 2019 ya? Dari sebelumnya itu sebenarnya aku nggak pernah nge-mall toh. Gimana kondisinya, Mas? Rame ya? Sepi banget. Wah, iya. Banyak outlet sing tutup. Sampai kasir ya. Kasir satu lantai biasanya kan 12-an. 12 kasir. Misalnya kasir 1, 2, 3 kan. Di satu lantai ngono. Itu kan satu kasir itu kan 4 toh biasanya. Kasir 1 ngono ki ono 4 ngono, ono 4 jejer. Iku ki 12 kasir sing buka ming siji. Maksudnya tetap kondisi buka apa tutup kabeh cuma siji ngono sing buka? Kasir kan biasanya ono kasa 1, kasa 2, kasa 3 ngono. Satu kasa ngono kan biasanya terdiri dari 4 jejer ngono. 4 kasir, 4 komputer toh. Lah itu ki aku datang ke 2 kasa itu tutup kabeh. Sing dibuka itu cuma 1, itu pun 1 orang. Jadi biasanya itu operatornya 12 orang, itu cuma 1 orang. Berarti kan pengurangan pegawai banyak sekali. Banyak ya. Benar Mas. Ya apa ya kok saya ekstrim iki ya? Ya berarti kan psikologisnya kena toh. Yang disasar apa jenenge? Strateginya pemerintah itu kan menyerang psikologis. Kayak PPKM ngono lho. Gak, ini kondisinya gimana sebenarnya, Mas? Sekarang ini kondisinya gimana sebenarnya? Kalau dari pemerintah itu apa udah membebaskan apa masih ada pembatasan? Intinya kira mengendalikan penyebaran. Yang disasar itu psikologisnya. Makanya sistemnya itu seolah-olah tidak masuk akal, Pak. Seolah-olah tidak masuk akal. Masa begini boleh, begini nggak boleh. Tapi ternyata psikologisnya kena. Orang-orang jadi aktivitasnya itu jadi mereka berubah sendiri, gitu. Iya. Paham nggak? Yang diserang itu psikologisnya. Nah, coba Mas, pasar tradisional seperti apa? Kalau pasar tradisional? Mas sama sepi apa enggak? Kayak rame. Kalau Jogja, itu yang bisa jadi patokan itu cuma Beringharjo. Yang dekat Malioboro itu, Mas? Kalau Sleman nggak bisa jadi patokan. Karena kacau Sleman ini. Swalayan itu diperbolehkan mengelilingi pasar. Itu Sleman. Ya tak pikir itu kan gini, apa ya? Tapi kan udah ada imbasnya udah, Mas. Kayak di apa? Mall-mall itu kan apa memang kehabisan mode atau apa gitu ya. Yang dijual-jual itu kan misalnya kalau mall itu sebenarnya bukan hanya karena pandemi. Mall itu ya, itu harus berubah. Itu sudah sejak era Instagram. Era bisnis online itu mall sudah dituntut harus berubah. Berubah itu misalnya gini loh. Kalau dulu itu kan mall itu menawarkan barang. Barang yang prestis toh. Kalau dulu. Kalau sekarang barang-barang itu kan bisa didapatkan tidak perlu ke mall. Ya itu makanya. Barang-barang yang prestis itu loh. Udah harus repot. Itu kan gini toh, ada merek yang hanya ada di mall. Ya toh, nggak ada di toko lain. Nah, kalau sekarang itu di online itu semua merek bisa didapat. Bahkan lebih efisien itu, Mas. Nah, iya makanya mall itu harus merubah diri. Contohnya itu kalau Jogja itu ini saja terancam bangkrut. Sing tak datangi tadi itu kan isunya ditawarkan 2,7 triliun. Iya. Isunya yang beredar. Itu sebenarnya dia sudah berubah. Berubahnya gini, dia di dalam itu menyediakan masjid, menyediakan gereja gitu. Jadi di dalam itu ya. Jadi orang ke gereja, kalau Sabtu Minggu ke gereja, itu habis berdoa dia akan refreshing di mall gitu. Dia sudah merubah diri begitu. Terus mallnya itu dia bangun di situ apartemen, bukan hotel. Juga ada hotel kerjasama sama hotel itu sebelahan sama hotel. Tapi dia juga punya apartemen sendiri yang jadi satu dengan mall. Apartemen itu kan dijual hak milik toh. Kalau apartemen itu kan tidak seperti hotel kan. Nah itu sebenarnya konsep bagus juga itu. Hunian yang jadi satu dengan mall. Iya. Kalau Jogja baru itu saya lihat. Itu saja sekarang sudah kembang kempis loh. Apalagi yang nggak punya konsep begitu. Pasar ini kan memang ada kejenuhan kayaknya, Mas. Nggak tahu ya gimana ya, memang imbas dari apa ya, online tadi. Ya ono keunggulannya, ya ono apa ya, mudorote lah istilahnya. Online ini.
Cuman sing dadi masalah iki kan setiap orang kan akhirnya jadi pedagang gitu loh Mas. Yang bener-bener pedagang ini akhirnya yang kasihan gitu loh. Kayak gini misalnya sekarang itu dituntut berubah itu misalnya gini. Mall itu harus instagramable. Misalnya banyak tamannya di tengah bangunan, di dalam indoor. Kayak gitu-gitu loh maksudku. Iya, iya. Inovasi ada ruang hijaunya. Kayak gitu jadi akan lebih menarik. Karena apa ruang hijau atau taman-taman misalnya di dalam indoor itu atau di situ diperbolehkan makan itu kan nanti akan mendukung apa jenis kafe-kafe atau penyedia makanan di situ siap saji itu akan laku ngono. Contohnya ngono itu. Atau kalau perlu besok mall itu ada bengkelnya. Kalau nggak seperti itu nggak laku. Iya, iya. Ya kayak sekarang dukung kan ada tuh Mas kayak bioskop gitu kan banyak itu di mall-mall itu kan. Sekarang kan sudah mulai tapi tidak semua mall ada bioskopnya. Sudah mulai ada yang bioskop, ada yang waterboom, ada yang menyediakan kolam renang ada juga, ada yang menyediakan tempat fitness ada juga. Iya, iya. Sekarang semua mall itu menyediakan parkir atau tempat nongkrong ojek online. Itu mereka harus menyediakan tempat parkir gratis bahkan sampai tempat duduknya senyaman mungkin. Bahkan menyediakan kopi gratis untuk dibikin sendiri ngono supaya mereka nongkrong di situ. Tapi kalau hotel di Jogja aman ya Mas? Mulai laku, tapi ada yang sudah terlanjur collab juga ada. Yang bisa kuat eksis ya sekarang mulai laku. Ini pernah mengunjungi koncoku ning hotel. Sebagian ini listriknya dipateni kabeh. Dadi petengan ngono lho hotel. Karena biasanya kan full, nek full kan ya padang. Nah, ini kan sing nginep ning kena dihitung kan akhirnya listriknya pateni kabeh. Ora nutut. Nah, satu gedung hotel itu sebulan bisa 100 juta loh listrik itu. Iya. Anggen iki koyo-koyo yo mulai buka, mulai laku sih, mulai ono sing ngisi. Koyone para pelancong domestik kok ya. Nah, menurutku ki sing penting ekonomi kerakyatan iku. Sing ngono-ngono iku wis ben gentenan wit wingi panen terus kok ngono. Bisnis besar-besar iku kan wit wingi panen terus. Tapi gentenan ekonomi kerakyatan iki piye ngono nek iso ngono. Tapi nek rakyat kecil iku ekonomi niki rata-rata apa aja? Makanan. Iya, iya, makanan. Tidak jauh dari itu. Nek pertanian bahan makanan, peternakan bahan makanan. Iya, kuliner pangan ngono lho. Rata-rata ngono. Nah, selama ini koyone memang makanan, Mas. Opo kerajinan opo? Wong rokok wae dingel-ngel. Iku kan bener omongane juga sih, rokok itu kan rekreasi. Iku kan bisnis rekreasi. Jasa kene koyone wangel banget ya. Iki apa ya? Kon buka lapangan kerja iku apa ngono sih? Iki wis wangel banget ini. Saiki iki ya. Saiki persaingan bisnis iki segala lini itu. Ketat banget. Misalnya ya, cilok booming. Itu pabrik besar itu bisa produksi cilok instan kok. Iya dengan mesin lah. Pokoknya ngono iku. Nah, saiki konveksi cilik-cilik iku ya, sing penjahite ming 20, 40 ngono ya. Iku yo kalah kalau industri garmen besar ngono. Oh iya Mas, iya. Kapitalisasi. Jelas. Padahal kadang sing gawe tren itu mereka jenenge industri kecil lho sing gawe tren itu biasanya. Misalnya jilbab ngono ya. Jilbab pasmina ngetren ngono atau apa jenenge jilbab riwis apa ngono kan biyen. Aku sing enggak ngetren kan industri kecil loh. Aku industri besar, masuk telinganya industri besar, digiles langsungan ngono. Produksinya langsung juta. Iya bener. Ngerti-ngerti neng Tanah Abang koyo cendol lisan jilbab ngono. Gimana ya Mas ya? Koyo gift box gue. Aku mungkin tahu loh nyemplung bisnis gift box. Apa gift box Mas? Apa itu? Gift box. Apa itu? Gak ngerti aku. Kotak kado ngono lho. Oh iya. Gift box itu kan dulu yang ngetren kan itu ya industri kecil. Taraf rumahan ngono lho. Taraf rumahan. Booming, nah terus apa jenenge industri besar krungu kan.
Mereka langsung produksi besar-besaran, dibanting harga, dijual di pasaran. Iya. Lewat distribusi yang sudah menggurita atau distribusinya. Penak banget. Ya negara masa mungkin ngalang-alang yo. Nah, ya kayak dompet pensil. Iku ya sing gawe tren industri kecil iku, Mas. Iya benar. Industri kecil beramai-ramai bikin iku, dompet pensil itu tadi. Nah, krungu pabrik besar dihajar itu. Iya. Ya kan mana mungkin pemerintah bela yang kecil kan nggak mungkin toh Mas. Iya, maksudnya ada orang yang memang ya memang persaingannya akhirnya gitu, lari-larinya ya gitu. Pasti bisnis besar itu ada yang mengutamakan kualitas. Itu ada, dan prestasi, menjual prestasi itu pangsanya kan tertentu. Ada juga yang mereka itu hanya mengejar kuantiti. Mengejar kuantiti tadi harganya itu dibanting. Misalnya ini, saya ini dikeluarkan Hermes, apa tas Hermes ya, harga 500 juta kata. Lagi dipromosi saya esok digawe kaine man. Jiplakane wis digawe lo Taiwan. Bulan depan wis belanja neng Indonesia lho. Sampai resletingnya, kepala resletingnya, sampai kancing-kancingnya itu semua ditembak. Iya. Setelah itu dibanjir ke neng kene bahan itu baru bahan itu. Itu karo wong kene dituku industri-industri kecil itu. Ya. Kacau. Ngeri bisnisnya. Iya, modelnya dikapitalisasi. Gini loh Mas, ya orang-orang kecil ini kan cuma paling bisa apa yang paling bangun propaganda. Aku herannya kan gini toh. Kayak perusahaan Ferrari, Lamborghini ya, itu kan eksklusif loh Mas. Eksklusif itu bukan penjualan masif gitu enggak itu. Iya Mas. Enggak. Kayak Aston Martin itu aja kadang mengeluarkan cuma 20 pieces mobil gitu kok. Iya. Padahal dulu kan juga itu sejarahnya itu industri rumahan loh. Nah, iya. Industri keluarga. Iya. Dulunya itu pada industri keluarga. Mempertahankan apa idealis. Guinness itu nek kleru malah dari keluarga kerajaan gitu. Bangsawan kok ya. Iya. Itu kalau ditarik ke ranah bisnis pabrikan ya kurang eksklusif lagi loh Mas harganya. Lamborghini itu mungkin cuma berapa itu mungkin harganya nggak sampai segitu mungkin. Iya. Tapi kayak pintunya Ferrari itu kan khas toh. Ferrari itu jeplak itu kan ke depan itu misalnya ngono. Kalau Lamborghini kan ke atas. Itu pintunya. Lah itu kan saiki mobil Avanza iso digawe musuh wong kene. Leboke bengkel jadi. Iya. Pimairet. Ono dhisik jalan. Pimairet. Nah, yang ngono iku. Tapi cepat sekali loh nek disebut saiki zaman serba cepat iku ora kleru. Instantly. Zaman instan. Bisnis saiki ngeri loh, Mas. Persaingannya ngeri sekarang. Ya sebenarnya destinasi Instagramable. Oh iya. Destinasi itu konsumennya juga kejam, persaingannya juga kejam. Iya benar. Konsumen itu kan maunya tempatnya bagus. Pelayanan bagus, tapi harga murah. Kemauan konsumen itu akhirnya tersedia juga karena persaingan bisnis. Iya. Akhirnya ya harus merendahkan harga serendah-rendahnya. Yang semakin menurunkan harga. Yang modalnya besar, itu returnnya itu belum dapat, modal belum kembali, sudah dilupakan kadang. Kalau tidak berinovasi terus menerus, misalnya gue bangun, wes baku ngene iki, bentuknya wes finish rampung, terus tak buka. Kalau tidak ada inovasi yang berlanjut, hancur. Jogja itu ada itu, triliun itu ya mungkin asetnya itu dihitung. Apa itu Mas? Namanya apa gitu? Kayak kayak Dufan ngono tapi iya. Mini lah, ya lebih sederhana. Tapi konsepnya kayak Dufan. Iya. Itu juga collab ya? Collab. Dalaman parkir iku kaya kaya apa jenenge? Padang savana. Iya. Kebak rumput. Di sini gimana ya Mas?
kadang gini, orang-orang itu kan kebutuhannya cuma pada di apa ya, ambil foto habis itu di-upload di medsos gitu. Kecenderungan gitu. itu. Kadang sengaja loh naik gunung tinggi-tinggi itu cuma sekedar cepret-cepret habis itu turun enggak niat. Fendi kan jengkel terus soal itu. Karena mereka tidak menjaga kebersihan. Fendi kan mau gunung enggak ada yang ngerti toh. Kejadian di sana. Ya enggak sampai apa ya istilahnya menikmati alam bener itu enggak, tapi cuma ngambil gambar habis itu cuma 3 kali foto aja udah turun lagi. Ya mereka kan sebenarnya nggak paham esensi alam itu juga. Kamu kan ada orang yang mengaku pecinta alam, tapi hobinya itu bedil satwa ono. Hobinya berburu loh, ngakunya pecinta alam. Hobi mendaki tapi juga hobi berburu itu ada. Berarti daki kaki. Enggak, ada kalanya dia pakai tas carrier, bawa tenda, ada kalanya dia bawa senapan ngono. Double job. Ada juga yang begitu. Sampai dulu emang nggak anak gunung nggak, Mas? Enggak, aku cuma bergaul sama mereka. Jadi nek sing ringan-ringan ke camping-camping ngono ning lereng-lereng aku melu. Aku nek sing daki dhuwur-dhuwur atau melu. Iya. Aku iki males camping. Aku seneng aku. Mempersulit. Camping itu seneng banget aku. Enggak, aku karuan mending jalan-jalan sekilas gitu aja daripada wah, iku nek keracunan bahaya. Menikmati apa ya? Suasana malam di outdoor itu seneng banget. Kita beda, Mas. Beda genre. Aku lebih seneng ning koyo delok apa ya? Keadaan terminal, stasiun ngono aku seneng malah. Delok aktivitas ngono lah. Wong Jawa Timur seneng ikut terminal. Terminal ning Jawa kebak wong Jawa Timur lah. Apa dodol kopi? Apa wae mbok takoni wong Jawa Timur. Profesinya apa saja. Bisa ditemukan di terminal manapun. Itu tahun 90-an sampai awal 2000-an ngono. Boleh saiki. Aku sudah tahu perjalanan lewat terminal. Sudah tahu lelungan kan. Aku bahkan delok trotoar ngono nek perjalanan menjelang maghrib ngono kuwi aku seneng. Delok lampu-lampu sing buru nyala ngono aku seneng. Makanya aku nang Jogja kuwi kaya nanti alun-alun ngono pas maghrib-maghrib ngono seneng aku. Aku pernah itu kan. Pernah ngalami ngono. Koncoku pengamen oke dadian gara-gara seneng nongkrong ning trotoar lampu merah ngono. Yo gak ngamen aku mengonconi wae. Oh, nuansane lah sing